Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semela sambil hadirati wa jalan syanda syari'in jalan ketemu qarabin husan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sunakul hasunah sunnah salabana wa umatina jantina jantina masyayihina husan ila mahatina lasqiya malam talamidi wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kelima, babu istihbabi takriri doa. Bab tentang sunnahnya mengulang-ulang doa. Jadi kalau Anda berdoa yang kita merasa penting banget, mendesak banget, maka kita disunahkan untuk mengulang doa. Biasanya kita yang mengulang biasanya hanya Robbana Atina. Robbana Atina dibaca 3 kali, padahal tidak hanya itu. Kalau Nabi itu, kalau berdoa biasanya 3 kali. Jadi apapun doanya itu diulang. Ya, kita disunahkan untuk mengulang doa. Rawaina fi Sunan Abu Dawud an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yuk jibuhu menakjubkan ing nabi apa ayat huwa. Ento berdoa sapa nabi salasan 3 kali. Nabi itu kalau berdoa biasanya 3 kali. Jadi setiap doa beliau ulang 3 kali. Wa yastaghfira lan istighfar sapa Nabi salasan 3 kali. Sebelum berdoa beliau ngajari kita istighfar dan istighfarnya diulang 3 kali. Setelah itu berdoa. Misalnya kalau Anda ujian skripsi, mau ujian, besok ujian, ya Allah lancar ya Allah 3 kali itu boleh. Gak cuma ya Allah lancar kalau memang baik untuk lancar, enggak, tapi kita ngulang doanya 3 kali. Itu hukumnya istihbab, disarankan. Babul hasi, bab ke-6. Babul hasi, bab tentang mendorong ala huduril qalbi ngatasi hati reati fidu'ai. Bab ke-6 kita dianjurkan untuk kalau berdoa itu hatinya hadir. Jadi lah donga itu bukan kok cepet mbak sapel, enggak. Tapi bener-bener kalau doa itu hatinya hadir. Iklam ana maksud doai sak temene maksudnya doa huwa iku hudurul qalbi. Hakikatnya doa itu adalah menghadirkan hati merasa butuh pada Allah. Kama sabako, kama koyok barang sabako kang wis lewat apa bayanuhu penjelasannya. Wa dalilu utai dalil alai ngatasi hudurul qalbi iku aksaru luwih banyak min antuh soro daripada yang telah dihitung. Jadi tidak terhitung dalilnya banyak banget. Wal ilmu utai ilmu bi kelawan hudurul qalbi iku audahu luwih jelas min an yudhkaro dibanding yang telah dijelaskan, disebutkan. Lakin tetapi ini natabaroku gawe tabaruk berkah bidzikri hadisin kelawan menyebut hadis. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u ndonga sapa sira Allah ing Allah wa antum hale utawi sira iku mukinuna orang yang yakin bil ijabati kelan ijabah. Salah satu aspek penting kalau kita berdoa, kita harus yakin bahwa kita dijabahi. Itu penting. Jangan pernah lah kalau Anda sendiri doa kemudian nggak yakin dijabahi, maka juga nggak akan terijabahi. Jadi kita harus yakin ya Allah, insya Allah hasil. Makanya kadang Ustaz pernah cerita, suatu ketika kita dulu 2010 itu Ustaz haji, tapi hajinya dewean, ibu nggak ikut. Kemudian ibu itu pengen banget kita umroh. Kita benar-benar pengen banget 2 tahun kemudian 2012 kita umroh bareng. Kita harus jadi ya, malam itu setiap malam kita berdoa, ya Allah pokoknya
bulan-bulan ini saya pengen umroh. Karena ketika itu kita pengen umroh bareng memperingati tahun perkawinan kita. Tahun nikah diperingati umroh bareng. Kita pengen gitu. Sehingga Maret kita umroh. Mulai November itu kita sudah ya berdoa, ya berusaha. Pokoknya Maret umroh. Ya Alhamdulillah kemudian kita bisa umroh. Artinya ketika kita berusaha, ketika kita berdoa, mukinuna bil ijabah, yakinlah bahwa itu dijabahi. Wa'lamu lan ngerti sapa sira anallahu taala sedene Allah taala iku layas tajibu, tidak akan memenuhi mengabulkan doaan ing doa min qalbin ghafil, saking hati yang lupa, lahin yang hanya main-main. Ini yang sering Ustaz sampaikan. Allah tidak akan memenuhi, mengabulkan doa yang hatinya tidak khusyuk, tidak hadir. Apalagi kalau ditambah lahin. Terus pokoknya ini ndonga apa Mbak? Biasalah. Terus Anda kalau kita aja doanya seperti itu, kira-kira apa pangeran itu ya ngijabahi. Karena itulah kita belajar doa dengan serius. Karena kita nggak mau kemudian bolak-balik ndonga tapi gak hasil. Karena hati kita ghafil, tidak hadir. Kemudian doa kita lahin, hanya main-main aja. Marilah kita belajar doa dengan huduril qalbi. Itu bab ke-6. Babu yang ke-7, babu fadlid du'ai, bab tentang keutamaan doa bidzahril ghaibi, tanpa menyebut, tanpa menunjukkan kita. Maksudnya ini bidzahril ghaibi itu kita lain ndongakne wong, itu gak usah ngomong, Mbak, sama tak ndongakno lho ya. Enggak. Atau ndongakno di depan orang, enggak. Jadi koncone kita di sana, kemudian kita di sini mendoakan dia. Salah satu doa yang mustajabah adalah kita mendoakan orang lain tanpa harus menyampaikan ke yang bersangkutan. Apa itu bahasanya? Enak toh bahasa viralnya. Mendoakan orang lain tanpa harus ada teman dekat kita, kemudian kita doakan, ya Allah semoga dia diberikan kemudahan. Kita mendoakan kebaikan pada dia tanpa kita WA dia, Mbak tak doangakno lho sampean. Itu kan cari muka. Bukan. Kita mendoakan dia secara tulus tanpa harus menyebut dan memperkenalkan bahwa kita mendoakan dia. Itu salah satu doa yang mustajabah. Mendoakan tanpa harus bilang kepada yang bersangkutan. Jadi mendoakan diam-diam. Tidak tahu bahasa sosial media ini apa kuwi. Mendoakan diam-diam itu salah satu doa yang mustajabah. Dan yang pasti ketika kita mendoakan teman kita secara diam-diam, doa itu juga akan kembali kepada kita. Kenapa kemudian dia mustajabah? Karena yang ngamini kita ketika kita mendoakan orang lain secara diam-diam, itu yang ngamini malaikat. Dan malaikat kemudian mendoakan agar apa yang kita doakan untuk orang lain itu juga mendapatkan ke kita. Sehingga lah kita pengen kita sendiri lancar, doakan teman kita lancar. Ya Allah, semoga dia kaya. Maka ketika kita mengatakan ya Allah dia kaya, malaikat akan mengatakan kamu juga. Anda bisa bayangkan kalau yang ngomong malaikat, kalau yang mendoakan malaikat, nggak akan ditolak oleh Tuhan toh. Itulah karena itu mendoakan orang lain secara diam-diam itu salah satu doa yang mustajabah. Kala ngendika sapa Allah taala, waladzina ja'u, waladzina utai orang-orang ja'u yang datang min ba'dihim setelahnya, yakuluna padha ngucap sapa ja'u, alladzina ja'u. Ini dalam Al-Quran banyak disampaikan, orang-orang dulu itu senantiasa mendoakan pendahulunya atau mendoakan orang lain. Kalau ini orang-orang belakangan mendoakan para seniornya. Yakuluna padha ndonga sapa alladzina ja'u rabbana fil lana
wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mereka mendoakan orang lain. Robbana ya Robbana ighfir, mugi ngampuni sapa Tuhan lana maring kita wali ikhwanina lan pada teman-teman kita alladzina sabaquna yang telah mendahului sapa alladzina bil imani kelawan iman. Tradisi yang diajarkan Al-Qur'an itu justru saling mendoakan baik, tidak saling mendoakan buruk. Karena itu kemarin ketika sempat ramai di sosial media, ketika pilkada atau pilpres, orang-orang saling mencaci dan mendoakan buruk pada sesama muslim, itu aneh banget. Itu mereka meniru sopo. Quran tidak mengajarkan kita saling mencaci, tetapi saling mendoakan baik. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang dulu itu saling mendoakan pada temannya. Jadi kalau kita kuliah begini, kita tahu teman kita mau ujian, kita bisa mendoakan tanpa harus bilang ke dia. Kalau bilang ke dia juga nggak apa-apa untuk sebagai support dia. Tapi yang sebetulnya yang penting adalah, ya Allah teman saya sekamar besok ujian, semoga dengan berikan dia kemudahan. Jadi kita mendoakan dia, mendoakan orang lain secara diam-diam. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala wastaghfir, lan meminta ampunan sapa sira lidzan bika untuk dosamu. Bukan hanya mendoakan kalau ayat ini. Yang pertama mendoakan. Kemudian yang kedua wastaghfir lidzan bika, mohon ampunlah untuk dosamu. Walil mu'minina dan untuk orang lain. Jadi ketika kita istighfar itu bukan hanya untuk kita, tapi juga ya Allah ampunilah juga dosa teman-teman saya, dosa orang tua saya, keluarga saya. Jadi semua didoakan. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala ihbaron sebagai informasi an Ibrahim, saking Ibrahim. Allah taala juga menceritakan pada kita tentang perilaku Ibrahim. Nabi Ibrahim itu loh senantiasa mendoakan orang lain. Robbana firli, Robbana ya Robbana ighfir, mugi ngampuni sapa Tuhan li kepadaku wali walidaya, lan kepada walid, pada orang tua saya keduanya, walil mukminina, lan pada seluruh orang mukmin. Coba yang didoakan Nabi Ibrahim itu dirinya, keluarganya dan seluruh orang mukmin. Yauma yakumul hisab, sampai dina kiamat. Kayak ini luar biasa. Ndongakno apik kepada seluruh orang sampai dina kiamat. Sama dengan Mbah Hasim. Anda ingat ketika Mbah Hasim mengatakan, pokoknya siapa saja yang mengurusi NU tak dongakno, aku jadi santriku. Mbah Makhrus Lirboyo, siapapun yang pernah mondok itu akan didoakan. Santri, semua santri, bahkan yang akan mondok pun loh. Misalnya kalau kita niat, ya Allah nanti anak saya tak pondok ning Lirboyo. Baru niat mau mondok, itu di aku didongakno oleh ya Makhrus. Mestinya kan kita jiku, ya Allah pokoknya siapapun calon suamiku tak dongakno lancar. Misalnya begitu. Calon aja diwacana Yasin, diwacana boleh. Kita mendoakan, jadi mendoakan kebiasaan kita diajarkan Al-Quran, biasakan mendoakan baik pada orang lain. Kala ngendika sapa Allah taala ihbaron sebagai informasi an-nuhi saking Nabi Nuh radhiyallahu an. Nabi Ibrahim mendoakan orang sampai dina kiamat. Nabi Nuh juga sama. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya. Rabbi mugi ya Rabbi fil mugi ngampuni sapa Tuhan limaring ingsun wali walidayya, untuk kedua orang tua kita, waliman lan kedue wong dakhala yang masuk sapa man baiti ing rumahku. Siapapun yang masuk rumahku nanti mukminan itu didoakan diampuni dosanya. Ini kan kalau Anda baca manaqib sama toh Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Siapapun yang beliau itu guru besar di Nizamiyah, sehingga beliau mengatakan siapapun yang kuliah di Nizamiyah ketika itu maka akan didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi doanya itu
bukan kepada kita sendiri, bukan hanya keluarga, tapi siapapun. Lil mu'minina wal mu'minat. Itu beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana para nabi dulu itu doanya bukan hanya untuk pribadi dan keluarga, tetapi juga semuanya. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba muslimin yang Islam yat'u yang mendoakan li akhihi untuk saudaranya bidzaril ghaib, tadi tanpa menyebutkan tadi, jadi mendoakan secara diam-diam, illa qala, kecuali bakal ngucap sapa al malaku malaikat, malaikatnya ketika kita mendoakan teman kita secara diam-diam, malaikat itu kemudian akan ngamini dan mengucapkan begini, walaka bimislin, walakalan juga untukmu bimislin sama. Coba ketika ya Allah teman saya semoga diberikan kemudahan, maka malaikat mengatakan kamu juga sama. Berarti bali itu kita. Sehingga kalau kita ingin sukses, jangan lupa biasakan mendoakan sukses pada orang lain. Semoga kita juga sukses. Karena kalau kita hanya doa untuk diri kita sendiri, belum tentu mustajabah. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, maka yang balik ndongakno kita itu malaikat. Dan itu jauh lebih mustajabah daripada doa kita. Wa fi riwayatin ukhra, itu hadis tercatat di dalam Sahih Muslim nomor 2732. Di dalam Sahih Muslim yang lain, fi Sahih Muslim an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dakwatul mar'i utawi dongane seseorang al muslimi yang Islam li akhihi untuk saudaranya bidzaril ghaibi secara diam-diam iku mustajabatun, mustajabah. Ini lebih eksplisit. Nabi mengatakan doa kita kepada teman kita secara diam-diam itu mustajabah. Jadi kalau pengen mustajabah, ndongakno koncone, saling mendoakan. Mbak, sama tak ndongakno ya, aku tolong ditungakne. Saling mendoakan, jangan hanya mendoakan untuk kita. Indaroksihi iku ana ing kepalane man sapa malakun malaikat muwakalun yang diberikan wakil kulama da'a nalikane mendonga sapa man li akhihi kelawan untuk saudarane man bi khairin kelawan kebaikan. Nah, setiap kita itu punya malaikat yang akan mengamini kita. Kalau kita mendoakan baik pada orang lain, maka malaikat juga akan mendoakan baik untuk kita. Faqala, mongko ngucap sapa malaku, malaikat al-muwakkalubi yang diberikan hak mewakili tadi, amin. Yang amini malaikat. Malaikat akan mengatakan amin untuk doa kita. Selain amin, apa yang disampaikan oleh malaikat? Walaka bimislin. Walaka lan juga untukmu bimislin sama. Itu kan artinya kalau kita mendoakan buruk pada orang lain, maka doa buruk itu juga akan kembali pada kita. Terus angel-angel mbak sampean. Maka bukan hanya dia yang angel, kita yang angel nanti. Kadang kan kita karena nggak suka pada orang, kita mendoakan buruk pada teman kita. Kita lupa ketika kita mendoakan buruk pada orang lain, maka keburukan itu justru bukan pada dia, tapi pada kita yang mendoakan. Sama seperti itu, ketika kita mendoakan baik, yo kebaikan pada kita. Warwaina fi kitab Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Amr radhiyallahu an Ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asra'ud du'ai utawi cepete doa apane ijabatan. Kata Nabi, kalau kita pengen doa kita itu cepat terkabul, apa yang harus kita lakukan? Dakwatu ghaibin, maka saling mendoakan secara diam-diam li ghaibin maring orang yang juga tidak kelihatan. Maksudnya kita ndungane gak ngomong, kita mendoakan orang lain secara diam-diam. Kata Nabi, itu doa yang cepat mustajabah. Dan itu balik ke kita sendiri. Oke, itu doa diam-diam.
Babu yang ke-8, babu istihbabi du'ai, bab sunai mendoakan liman maring wong ahsana yang telah berbuat baik sapa orang ilahi maring man. Kita yang ke-8 ini bab tentang sunnah mendoakan bagi untuk orang yang telah berbuat baik pada kita. Jadi gini, kalau kita diapii wong, kalau ada orang lain berbuat baik pada kita, jangan lupa mendoakan. Anda dikasih makan, Mbak tak tukokno makan ya. Jangan lupa, bukan hanya terima kasih loh. Kalau di kita, kalau di tradisi barat, terima kasih. Apa biasanya? Matur kesuwun ya. Atau matur thank you. Bukan, itu bagus, tetapi kalau di Islam lebih dari itu. Kita tidak hanya berterima kasih, tetapi mendoakan yang telah berbuat baik pada kita. Mbak tak tukokne minum, terima kasih ya Mbak minumannya, semoga rezekinya lancar. Jangan lupa itu, bukan hanya terima kasih. Apalagi kalau Mbak SMP yo, selesai makan pulang, enggak, bukan. Jadi ada etika di mana kita justru Islam mengajarkan mendoakan orang yang telah berbuat baik. Hadal babu utai bab ini fihiku asyaun kasiratun. Banyak hadis tentang itu. Itu dulu sudah pernah dibicarakan di depan. Takot damat yang selewat fi mawadiyah dalam babnya itu. Rawaina salah satu yang disampaikan di sini. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong sunia yang dilakukan ilahi maring man apa ma'rufun kebaikan, siapa yang diberikan sebuah kebaikan, fakola mongko hendaknya ngucap sapa man li fa'ilihi maring orang yang telah berbuat baik tadi, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Itu mendoakan. Jadi bukan sekedar terima kasih, tetapi mendoakan baik. Fakot ablago, mongko berarti teman-teman telah menyampaikan bisanain dalam pujian. Itu satu, mendoakan baik pada orang yang telah berbuat baik pada kita. Wakot qaddamna qoriban fi kitabi hifdzil lisan fi hadis sahih qaulu sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong sonaa yang telah berbuat baik, telah berbuat ilaikum maring sira ma'rufan ing kebaikan, fakahfi'uhu mongko membalaso sapa man hu ing ma'ruf. Nabi mengajarkan kalau kita diberi kebaikan maka kita harus membalas. Kalau misalnya Anda tiba-tiba teman kita bilang, Mbak ini tak bawa ini nasi, jangan lupa kemudian kita akan membalas dia. Jangan terima kasih yo, tapi terima kasih tapi gak balas. Jangan lupa kalau nanti Anda juga gitu, kalau Anda nanti nikah, sudah keluarga, nggak omah dewe, biasanya tetangga kita ada yang ngasih. Kalau itu jangan lupa Anda juga harus ngasih ke dia. Jangan hanya seneng nerimo tapi nggak balas. Nabi mengatakan kalau kita dikasih kebaikan, jangan lupa fakafi'uhu, balaslah kebaikan itu. Kalau Anda diteri, etikanya kalau membalas itu kan minimal podo. Syukur lebih baik. Sehingga salam ketika kita diucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kita balasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal sama. Kalau Anda nanti dikasih buah kelengkeng telu, ya dibalaslah papat. Kan begitu. Dikasih buah apel 5, balaslah 6. Janganlah balasannya lebih kecil. Fakafi'uhu, balaslah. Fa'ilam tajidu, mongko lamun tidak nemu, kalau kita tidak bisa membalas gimana? Ma'ing barang tukafi'uhu, yang membalas sapa sira hu ing ma. Kalau kita nggak bisa balas, apa yang harus kita lakukan? Fat'u, maka jangan lupa untuk mendoakan lahu. Kediman hatta tarau, sehingga melihat sapa sira annakum sedune sira kabeh iku kot
ahsantumu, telah melakukan balas baik sapa sira. Kalau Anda tidak bisa balas secara materi, jangan lupa mendoakan. Sehingga kemudian orang yang telah berbuat baik pada kita itu merasa bahwa kita sudah membalas kebaikan dia. Sehingga kalau Anda membaca Quran, kalau kita bisa ngasih materi itu bagus. Kalau nggak iso ya kaulun ma'rufun. Balaslah dengan ucapan yang baik. Mungkin Anda di rumah kemudian ada teman datang silaturahmi. Kalau bisa kasihlah suguhan minuman. Paling nggak minum, kalau minum nggak iso. Paling nggak air putih toh. Biasanya gelas kayak gini. Kan tersedia di ruang tamu. Paling nggak dikasihlah air minum atau ada kue. Gak iso ya dijagongi. Ojo kok sampean kok suwe to ning kene iki. Gak mulai-mulai. Enggak, justru enggak begitu. Kalau bisa dengan materi itu bagus, tapi kalau enggak bisa, maka pastikanlah kita mendoakan baik dia sampai dia merasa bahwa kita telah berbuat baik pada dia. Tapi intinya adalah jangan lupa mendoakan baik pada orang yang telah berbuat baik pada kita. Babu istihbabi tolabi doa. Kita habiskan sampai 1 bab sampai akhir zaman. Babu istihbabi tolabi doai, bab tentang sunahnya meminta doa min ahlil fadli, saking orang yang lebih utama. Wa ingkana lan walaupun ono sapa atolibu yang meminta iku afdolu, luweh utama min matlubi bihi, saking orang yang meminta. Maksudnya begini, biasakan untuk minta doa walaupun mungkin Anda merasa lebih daripada yang kita minta. Misalnya kalau Anda dadi ning min julmati nawaning kelompok ning nombok Gus, jangan lupa walaupun Anda merasa ning keluarga kiai, minta doa pada orang yang mungkin bukan keluarga kiai. Membiasakan diri minta doa. Wa du'ai lan donga fil mawadi'i asyarifati, ing dalam tempat-tempat yang mulia. Biasakan berdoa di tempat yang mulia. Wa'lam anal hadis hadal babi iku aksaro, luwih banyak min antuh soro, timbang dihitung, artinya tidak terhitung. Bahwa musma'un alaihi. Oke. Rawaina fi kitab Abi Dawud wa Tirmidzi, ini diriwayatkan di dalam Abi Dawud wa Tirmidzi. An Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar cerita pada kita begini, istadzantu, mohon izin sapa ingsun an nabiyya ing Kanjeng Nabi. Kata Umar, suatu ketika saya mohon izin ke Nabi fil umroti, untuk umroh. Ini tradisi yang bagus yang kayaknya sekarang mulai ditinggalkan, yaitu membiasakan diri minta doa izin ketika kita mau melakukan sesuatu. Kalau dulu Ustaz mau mondok di SMP, tamat SD, mau mondok, itu oleh Mbah Kong itu diajak sowan ke siapa, mohon doa. Jadi kita pamitan ke mbah, pamitan ke keluarga. Kayaknya kita kadang kan nggak pamit. Pokoknya nanti kan terus gak ono, lama nggak kelihatan, terus nanti baik nggak dipamiti, nggak. Kita diajarkan kalau kita mau melakukan sesuatu, biasakan untuk pamit, izin. Sama dengan Ustaz yang sering sampaikan, padahal kalau kita di rumah mau kemana, kita bilang siapa yang di rumah. Ustaz biasanya ngajari anak-anak, kalau kita mau pergi, siapa yang di rumah kita bilang, Adi Asti, ayah mau ke kampus. Mungkin sampai jam berapa. Jadi tahu, jangan sampai kemudian Anda nanti nikah juga gitu. Kalau Anda nikah punya suami, kebetulan suami di rumah, jangan pergi sebelum kita bilang. Jangan kok nanti tadi istrimu, tahu tadi kok ini dapur, golek gak enek. Atau suami kita, Anda yang di rumah, yang laki-laki, kalau mau pergi jangan lupa bilang istrinya. Jangan kok digoleki kemudian nggak pamit sih, mau hilang. Enggak, jangan pernah keluar rumah tanpa bilang kepada anggota rumah. Itu tradisi yang diajarkan di kita. Sama dengan Anda kalau di pondok kan sama toh. Anda sak kamar, kalau mau ke kampus, Mbak saya ke kampus dulu.
Jadi ada yang kita bilang, jangan kemudian blusak-blusuk, teko ora diundang. Apa itu namanya? Jelangkung. Masuk keluar nggak bilang, teko nggak diundang. Itulah bedanya kita dengan jelangkung. Umar itu ngajari kita, istadzantu, saya mohon izin ke Nabi untuk umroh. Fa'adina, kemudian ngizini. Coba, padahal Umar itu mertuanya Nabi. Mau umroh izin ke mantunya. Kurang apa coba? Bilang, kita kan, walah ikan mertua, jadi dia yang bilang ke saya. Enggak, coba. Umar itu mertuanya Nabi, tapi ketika umroh, dia bilang ke Nabi. Fa'adina kemudian ngizinin sapa Nabi. Dan ini yang kemudian bagus, yang dicontohkan Nabi. Ketika Umar berangkat umroh, tahu umroh itu ibadah yang bagus, yang mulia, maka Nabi kemudian mohon doa juga ke Umar. Walaupun tahu toh, Nabi jelas lebih utama daripada Umar. Tapi Nabi walaupun begitu tetap minta doa ke Umar. Ini kebiasaan yang harus kita tiru. Biasakan minta doa pada orang lain. Kalau Anda mau ini, biasanya kan kalau Anda ada santri yang mau apa, mungkin ziarah, jangan lupa kita didoakan. Nabi juga mengatakan begitu. Fakola latan sana, jangan melupakan sapa sira na ing kita, ya akhi, min du'aika dari doamu. Nabi minta doa kepada Umar. Kata Nabi, jangan lupa loh ya, nanti kalau pas umroh, kalau berdoa saya juga dicangking. Bahasa kita begitu. Jangan lupa mendoakan kita. Min du'aika. Itu penting, saling minta doa. Waqala kemudian ngendika sapa Nabi, kata Umar, kalimatan ing kalimat ma yasuruni, kang membahagiakan pemaning sun anali satemene kepadaku biya kelan kalimat adunya ing dunya. Kemudian kata Umar, cuma Umar nggak cerita, cuma Umar mengatakan Nabi kemudian itu mengatakan sesuatu yang membuat saya itu senang banget. Atau dalam bahasa kita apa? Ngasih motivasi ya. Kalau mau pergi, ngasih, kemudian kita itu merasa nyaman. Wa fi riwayatin akhir asrik nih, kalau dalam bahasa yang lain asrik nih, membarengno sapa sira. Tadi kan latan sana, jangan melupakan kita. Lah kalau sini asrik nih barengno sapa sira nak ing kita yahi fi du'aika. Jangan, jadi saya juga dicangking loh ya dalam doa. Bahasa kita begitu. Babun nahyil mukallafi, bab tentang larangan untuk orang mukallaf memaksakan andu'ai saking dungane man ala nafsi ing atase awake dhewe wa waladi wa khadimihi wa malihi lan hartane wa nahwiha. Rawaina fi Sunan Abi Dawud bi isnadin sahih lan sanad sahih an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latatu, jangan mendoakan sapa sira ala anfusikum ing atase awak dhewe, walatatu lan jangan mendoakan sira ala auladikum ing atase anak-anakmu. Kalau Anda mendoakan, kalau Anda jadi orang tua, kita punya anak 5, maka jangan hanya yang 1 didoakan. Oh iki sing bandelan wis biarin. Ini sing apian sering bantu ning dapur, ibuke doakan. Sing iki mbok belingan, alas turu ae. Biarin lah, gak usah ditungakno, enggak. Kalau mendoakan itu semuanya, jangan 1. Mulanya kadang kalau Ustadz ke Mbah Bu Nganjuk, Ibu tolong kami didoakan. Ibu jawabannya, Ibu tidak pernah tidak mendoakan ke seluruh putranya. Enggak ada satupun yang enggak disebutkan. Kalau Mbah Bu Nganjuk, lain dongo itu enggak kok anakku, enggak. Namanya disebutkan. Iki, Hudori, Nur, semua disebutkan. Nah, Anda juga nanti begitu. Kalau Anda punya anak 10 ya, anak kan harus banyak toh. Maksud cuma loro. Anda sarjana, suaminya sarjana, Anda sarjana, maksud anaknya cuma 2. Enggak sarjana aja loh anaknya akeh. Maksud sarjana kalah dengan yang enggak sarjana.
Kata Nabi, kalau Anda mendoakan jangan khusus hanya dirimu, jangan khusus pada anak-anak tertentu. Walatat'u ala khodimikum, jangan donga hanya untuk pembantumu. Walatat'u, lan jangan doa ala amwalikum, mengatasi hanya untuk hartamu. Latuwafiku, yang tidak memenuhi sapa sira minallahi ta'ala saatan ing waktu naila fiha, nila yang diperoleh fiha ing dalam sa'ah apa ataun. Fayustajaba, mongko kemudian dijabahi sapa lakum kedue sira. Kalau doalah untuk semuanya, jangan lupa. Karena itu sama dengan tadi kan, Nabi Ibrahim mendoakan untuk seluruh orang mukmin. Kultu nila, lafat nila, maknahu tai maknane iku sa'ata ijabatin, yaitu waktu ijabah, ya nalu yang memperoleh sapa tolibu, orang yang berdoa via ing dalam sa'ah, wa yu'ta, lan bakal diparingi apa sapa sa'ah sapa talib matlubahu ing sesuatu yang diminta. Rawahu Muslimin hadza hadis fi akhir sahih wa qala la tat'u, jangan mendoakan sapa sira ala anfusikum, hanya untuk dirimu. Ini kan sama dengan etika doa. Kalau Anda nanti doa, kemudian doa bareng ya maksudnya, maka gunakan kalimat na untuk bareng, jangan diamini pada orang lain dungane Allahumma firli, Allahumma filana dunubana. Jadi yang kita minta semuanya, bukan hanya kita. Wala tat'ul ala auladikum, jangan mendoakan ala auladikum untuk anak-anakmu saja atau hanya spesialis anak tertentu. Wala tat'u ala amwalikum, la tuwafiku, yang tidak menisapa sira minallahi sa'atan, yus'alu, yang diminta via ing dalam sa'ah apa ataun, permohonan, pemberian, fayastajibu, mongko bakal ngijabahi sapa Allah lakum. Babu dalil, babu dalili, bab dalil ala anak doa al muslimin iku yujabu bakal diijabahi bimatlubihi, kelawan apa yang diminta awirihi. Ini bab terakhir dari bab doa. Ini menunjukkan bahwa apapun doa kita itu pasti mustajabah. Hanya yang kita nggak tahu kapan diijabahi. Itu yang waktunya yang Allah menentukan. Tapi yang pasti doa kita mesti mustajabah. Karena itulah Al-Quran katakan ud'uni astajib lakum. Jadi lah kita ndonga serius, ndonga dengan hati yang sepenuhnya, mesti mustajabah. Itu yang prinsipnya. Hanya waktunya yang kadang waktunya tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi yang pasti mustajabah. Wa annahu, lan sedune kelakuan iku layas takjilu, tidak muncul lebih dulu bil ijabati. Doa, jadi doanya mesti mutajabah, hanya waktunya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kala ngendika sapa Allah taala, fa idza sa'alaka, nalikane minta nanya ka ing sira Muhammad ibadi ing sapa ibadi hambaku anis dunia ingsun iku fa ini iku qaribun. Kalau para hamba nanya, sak temene Allah itu dekat. Ujibu, nyembadani sapa ingsun dakwata dai ing dungane orang yang berdoa. Idza da'ani, nalikane berdoa sapa man ni ingsun. Wa qala lan tak ngendika sapa Allah taala ud'uni astajib lakum. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma alal ardi, ora ana, tidak ada ing atase bumi sapa muslimun muslim yatu yang berdoa sapa muslim Allah ing Allah bidakwatin kelawan doa ila atahu, kecuali bakal memberi ing man sapa Allahu iyahu ing dungane. Nabi mengatakan siapapun yang berdoa Allah akan kasih. Itu satu. Ausorofa, utawa menghilangkan sapa Allah anhu saking bahayane man. Jadi terkabulnya doa itu satu, bisa diberi sesuai dengan keinginan. Yang kedua, pemberian itu bisa berupa sesuatu yang menghilangkan keburukan kita. Minasui saking keburukan mislaha sepadane.
Maing barang lam yat'u kang ora ndonga sapa man bi ismin. Malam yakun selama tidak berdoa sapa man bi ismin kelan dosa. Selama doa kita baik untuk kebaikan, Allah pasti kasih. Kalau nggak ngasih, maka Allah mesti akan menghilangkan keburukan dari kita. Bentuk pemberian itu bisa, ini Mbak tak kasih, itu pemberian. Bisa juga mungkin kita akan kedapatan bahaya, kemudian Allah menyingkirkan bahaya dari kita. Doanya mesti mustajabah. Asalkan satu, doanya baik. Yang kedua, au qati'atar rahim. Selama doanya tidak bersifat memutuskan silaturahmi. Faqala rajulun minal qaumi, kemudian seseorang nanya, idzan nuksira, bagaimana kalau kita doanya banyak banget? Permohonannya banyak, kanjeng Nabi. Qala jawab sapa Nabi, Allahu aksaru. Allah iku aksaru, lebih banyak. Artinya modalnya pangeran lebih banyak. Sehingga jangan khawatir permohonan kita, kayak kita, Mbak jaluk ini, wah habis ya. Nggak mungkin Tuhan kehabisan untuk itu. Rawahu sopal hakim Abdul Abdillah fil Mustadrak ala Sahihain fi miratin Abi Sa'id Al-Khudri wa ziyadafi awi tahiru atau memberikan lau ketiman minal ajri saking pahala misliha. Berarti kalau ndelok hadis yang tambah hadis yang ketiga, berarti pemberian Allah itu ada tiga. Satu, kita dikasih sesuatu sesuai dengan yang kita minta. Satu. Kalau nggak dikasih sesuai dengan yang kita minta, kita akan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan. Itu dua. Kalau tidak, dua-duanya tidak, kita akan diberikan pahala sesuai dengan nilai yang kita minta. Berarti tiga toh. Paling enggak kita dapat pahala. Rawaina fi sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala yustajabu bakal diijabahi li ahikum maring salah sidinira malam yakjal setelah gini tidak terlalu tergesa. Maksudnya ijabah doa itu hak prerogatif Tuhan. Anda dulu masih ingat ngaji hikam. Allah itu mesti memenuhi doa kita. Hanya kapan dipenuhi itu hak prerogatif Tuhan. Bentuk barang yang akan diberikan pada kita itu juga hak Tuhan. Tetapi doa kita mesti mustajabah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah taala apa kanjeng Nabi qad da'autu teman-teman ndonga sapa ingsun falam yustajabu kemudian ora dijabahi sapa limar ingsun. Karena itu Nabi mengatakan tidak boleh kita mengatakan ya Allah saya sudah doa banyak kok enggak dijabahi ya. Enggak. Itu kalimat yang enggak benar. Kita bilang saya qad da'autu falam mustajab li, kata-kata saya sudah berdoa tapi kok tidak dijabahi. Itu enggak benar. Karena Allah mesti ngijabahi doa kita. Hanya kapan waktunya itu Allah yang menentukan. Jadi kapan diberikan itu bukan hak kita. Itu haknya Tuhan. Kadang diberikan sekarang, bisa juga nanti. Terus barang yang diberikan bentuknya itu juga hak Tuhan. Bukan hak kita. Tapi yang pasti doa kita mesti akan mustajabah. Baik. Al-Fatihah. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi fa'na Rabbi faqihna wa faqih 'allamna Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi fa'na Rabbi faqihna wa faqih 'allamna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.